Masuk lagi ke video berikutnya dan ini sudah masuk ke brand yang ke-15. Artinya sudah mulai mendekati ke yang 17. Jadi teman-teman wajib waspada. Kenapa? Karena teman-teman akan masuk ke dalam tahapan yang jauh lebih serius. Ini artinya membuktikan bahwa teman-teman komitmen. Dari brand yang pertama sampai brand yang ke-15, teman-teman masih komitmen dan konsisten. Thank you very much dan applause dulu buat teman-teman ya. Ini kita masuk adalah bebek packing. Jadi kalau bebek packing itu ya jelas ya datangnya dari packing. Kalau teman-teman pernah makan gitu ya, bebek packing ini rasanya gurih, crispy dan mahal gitu ya. Harganya cukup mahal. Lihat aja di resto atau teman-teman mungkin search aja sekarang ya menggunakan handphonenya bebek packing, rata-rata harganya berapa. Bebek packing ini bener-bener resepnya datang dari packing. Jadi kualitasnya bener-bener asli gitu ya. Nah, produknya brandnya adalah Peking Dutch Lovers. Peking Dutch Lovers ini usianya sudah 2 tahun. Jadi kita bisa bilang beliau ini sudah konsisten sekali dengan produk ini. Nah, beliau masuk ke dalam komunitas pahlawan, sebenarnya bisa kalau bisa dibilang sudah punya bisnis, tapi masuk ke komunitas pahlawan untuk membesarkan bisnisnya, bukan untuk membuat baru. Nah, backpacking kalau di luar sana mungkin harganya kurang lebih sampai 600.000 gitu ya kalau di restoran. Di sini teman-teman akan terkejut gitu ya. 1 ekor, bener-bener bebek 1 ekor bisa dimakan 1 keluarga besar. Harganya murah banget. Nah, kalau penasaran kita lihat aja langsung video berikut ini dan langsung lihat bebeknya seperti apa. Check it out. Oke guys, sekarang kita masuk ke outlet yang ke-12. Ini brand yang ke-15 kalau saya nggak salah. Ini udah brand yang ke-15, berarti masih ada sisa 2 brand lagi. Semoga ini bisa cepat selesai gitu karena udah lapar. Dan kelaparan ternyata kita bakal melihat satu yang namanya makhluk yang sering dimakan, enak banget namanya bebek guys. Kita lihat dulu bebeknya. Oh, warnanya ini pasti menarik banget dan enak banget. Namanya adalah Peking Dutch Lovers teman-teman. Ini adalah kayak apa ya? Kalau dibilang tuh makanan yang ada di restoran gitu ya, di hotel-hotel. Kalau teman-teman beli 1 porsinya itu nggak kira-kira bisa sekitaran 600 ribuan. Nah, di sini teman-teman bisa cek gitu ya. Nanti saya bakal kasih tahu berapa sih 1 porsinya. Murah banget. Anak kosan aja bisa beli, tenang aja. Nah, ini namanya Peking Dutch Lovers. Kita pengen tahu gitu ya. Nah, saya sudah bilang kan tadi anak kos aja bisa beli. Nih, chicken rice bowl-nya cuma 25.000. Duck rice bowl-nya cuma 30.000. Terus ngomong tentang Peking duck-nya, 1 ekornya 175.000. Kalau di restoran bisa 600.000 guys. Kalau nggak percaya beli aja sendiri. Lo belum pernah beli, cek aja dulu ya. Nah, Peking Dutch Lovers ini punya siapa sih? Kita penasaran, kita cek dulu yuk. Kita cek dulu sama ownernya. Siapa sih ownernya? Oh, di sini aja apa di mana? Nah, ini dia. Halo, apa kabar? Namanya siapa nih, Bu? Bu Cinkin. Bu Cinkin yang punya Peking Dutch Lovers. Ya, betul. Ibu biasa dipanggil Bu Bebek atau enggak? Enggak ya? Bukan. Bu Cinkin ya. Nih, kenapa sih Bu kok bisa punya bebek seperti itu terus murah banget gitu? Iya, karena emang itu udah kan kita. Jadi kalau seandainya orang anak kos gitu ya, anak kontrakan bisa juga beli-beli kayak gini ya? Bisa, jadi reseller juga boleh. Jadi reseller juga bisa? Iya. Caranya jadi reseller gimana Bu? Minimal pembelian 5 ekor, mau ayam, mau bebek, terserah. Ngubunginnya kemana? Ke saya sendiri di 08778 berapa ya? Nih dia 08788 555 62-nya 3 kali. Oke, itu bisa jadi reseller ya? Berarti itu nanti dikirimnya pakai apa Bu? Kirim pakai GoSend atau pakai Magic. Baik. Nah guys, ini peluang juga. Jadi kalau lo habis makan, kenyang, lapar lagi, beli lagi juga terus-terusan nggak apa-apa, nggak bakal bikin gemuk gitu ya. Nah, kedua adalah teman-teman bisa jadi resellernya Bu Cinkin. Bu Cinkin, bebek packing ini, Peking Dutch Lovers ini udah berapa lama sih? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ya. Jadi mulai itu di rumah aja atau di mana? Mulainya di rumah aja. Di rumah. Jadi penjualannya tidak ada outlet, tidak ada restoran. Hanya online. Jadi cuma di rumah toh. Masaknya di rumah, jualan di rumah. Betul. Guys, nggak butuh ruko, nggak butuh restoran, lu cuman jualan di rumah aja bisa laku. Anyway, kita pengen tanya ya, Bu Cinkin, sehari itu rata-rata terbanyak nih ya, kira-kira berapa porsi sih? Kalau kita yang sekarang, pernah Ibu tahu? Ya, sekarang masih main ekoran. Iya, ekoran. Ya, bisa sehari ya, kalau misalnya ada pesanan bisa 50. 50 ekor. Kalau biasa bisa 10 ekor lebih. Oke, jadi 10 ekor itu 1 ekor tadi yang harganya berapa Ibu ya? 175, itu yang gue bilang tadi kan. Kalau lu beli di luaran di restoran 600.000,
Ini cuma 175. Betul, murah banget Ibu ya. Oke, Bu Cinkin, kenapa sih akhirnya tertarik gabung di komunitas padahal kan udah punya bisnis 2 tahun, udah gede, tapi kok masih mau aja gitu loh masuk komunitas? Sebenarnya belum gede. Saya gedenya sejak di komunitas. Alhamdulillah. Jadi semakin besar ya. Kenapa Bu bisa semakin gede? Karena apa? Di komunitas pahlawan tuh kita di mentoring oleh mentor yang hebat-hebat. Jadi segala macam penjualan kita, terus kejualan gimana di scale up semuanya. Oke. Diajarin. Bu, kalau pengen kasih saran nih, saya minta saran buat teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton, yang pengen punya usaha, yang pengen jadi pebisnis, apa sih caranya, Bu? Gabung di komunitas pahlawan sudah ada lagi. Thank you very much, Bu Cinkin. Iya, Ketemu oke. lagi, sukses selalu. Sukses. Guys, Sama-sama. jangan lupa nih catat. Ya, ini adalah nomor yang harus Anda tuju untuk jadi reseller. Oke. Gimana? Menarik banget kan rasanya? Wah, itu murah banget guys. Jadi, kalau dibandingin 600.000, yang ini cuman 200 ribuan kurang gitu bahkan ya. Jadi ini bisa dikonsumsi untuk seluruh keluarga besar. Jadi, buat teman-teman yang punya acara keluarga silahkan bisa order langsung ke Packing Ducks Lovers. Ini Instagramnya, bisa langsung kontak ke beliau ya. Ownernya itu orang yang humble, namanya Bu Cinkin. Jadi teman-teman bisa juga jadi resellernya beliau juga. Dan kita bicara tentang scale up bisnisnya mau diapain sih? Nah, kalau kita bicara tentang bebek packing yang ekoran, sebenarnya kan ini bisa di-compare dengan produk-produk lainnya. Nah, bebek yang ekoran kita bisa potongan, jadi per piece. Langsung kemudian kita juga bisa buat bebek yang disuwir-suwir. Langsung kita bisa buat juga nanti produknya menggunakan rice ball gitu ya. Kalau zaman sekarang kan rice ball. Jadi isinya adalah bebek pakai nanti ada toppingnya nih. Toppingnya misalnya sambal mata, terus kemudian sambal terasi mungkin, atau mungkin juga sambal-sambal yang lain. Nah, inilah keunggulan ketika kita berinovasi. Nasi pakai bebek, tapi toppingnya apa? Dikasih sambelnya apa? Ini yang akan menjadi fenomena terhadap bebek packing ini. Nah, ke depan kita langsung buatkan scale up bisnisnya. Ini rencananya mau diapain Mister gitu ya. Nah, teman-teman pasti sudah tahu lah kira-kira potensi bisnis bebek packing ini sebaiknya diapakan. Pasti di scale up, pasti diperbesar. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman sudah tahu gitu ya. Kalau dari video-video sebelumnya kita harus melakukan apa? Tapi intinya gimana sih caranya? Betul kan ya? Nah, gimana caranya itu yang wajib teman-teman pelajari, yang wajib teman-teman tahu. Tapi singkat cerita, kalau saya tidak ingin menjual bebek packing, boleh nggak jualan ayam 1 ekor seperti itu? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Jadi konsepnya sama. Tinggal produknya aja teman-teman ubah. Bisa nggak ayam bakar aku mau jual konsepnya seperti bebek packing? Boleh-boleh saja. Jadi 1 ekoran, nanti kasih packaging yang menarik, terus kemudian ada perlindungannya sehingga pas kita makan tuh benar-benar masih crunchy. Atau juga kita memproduksi ayam bakar, terus pengirimannya juga bagus sehingga pas pada saat penerimaannya posisi ayamnya juga tidak berubah dan tidak hancur. Ini akan baik sekali untuk produk Anda. Nah, bagaimana caranya bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas seperti ini? Itu kuncinya dari produksi. Produksi adalah orang yang paling penting, dan tidak kalah penting adalah orang-orang dari distribusi. Distribusi ini adalah orang-orang yang mengetahui kondisi lapangan. Itu kenapa jangan sampai suatu hari nanti teman-teman punya bisnis tapi tidak menggunakan resource yang tepat. Misalnya orang lapangan ditaruh di dalam kantor, orang kantor ditaruh di lapangan. Ujung-ujungnya mereka tidak suka bekerja dan akhirnya tidak maksimal, teman-temannya emosi. Karena itu nggak ketemu. Jadi butuh tahu nih, nanti kalau teman-teman sudah punya perusahaan atau bisnis yang cukup besar, harus bisa memastikan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Sehingga ini akan membantu peningkatan bisnis Anda. So, jangan lupa, kita akan tetap terus berada di konten ini sampai terakhir. Nanti saya akan ceritakan bagaimana sih konsepnya untuk bisa men-scale up bisnis. Bagaimana sih caranya membuat bisnis dari awal sampai akhir. Bagaimana sih caranya membuat step-stepnya supaya saya punya SOP-nya, supaya saya tahu tahap-tahapannya. Jadi, teman-teman stay tune di video ini. Itu saja dari saya. Thank you guys.